Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helen Mimika Rahayu, NIM 034 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan presentasi judul skripsi saya, yaitu hubungan kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan pada kemampuan power layup putri SMK Taman Siswa Banjarnegara. Alasan saya atau hal yang mendasari saya mengambil judul skripsi tersebut atau latar belakang skripsi tersebut, yang pertama adalah power layup sendiri belum pernah diteliti. Dari pengertian power layup sendiri banyak memiliki manfaat. Menurut Gary Yu, power layup sendiri adalah gerakan layup biasa yang finishingnya menggunakan loncatan dua kaki dan dua tangan seperti gerakan shooting. Power layup ini sendiri sering digunakan ketika berada di kerumunan defender atau pemain lawan. Jika terjadi pengeblokan bola dalam melakukan finishing, maka bisa terjadi pelanggaran atau kita bisa dapat free throw atau tembakan bebas sebanyak 2 kali. Dari pengertian tersebut, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika melakukan power layup di pertandingan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan tembakan bebas, merupakan poin penting dalam permainan bola basket. Yang kedua, bisa meminimalisir cedera karena kita melakukan finishing dengan menggunakan dua kaki dan dua tangan untuk melakukan finishing touch kering. Yang selanjutnya yaitu ingin mengetahui adakah hubungan kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan pada suatu pemain bola basket pada kemampuan power layup di SMK Taman Siswa Banjarnegara. Dalam penelitian ini terdapat dua acuan penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Yang pertama, skripsi mengenai hubungan kekuatan otot lengan, otot punggung, dan otot perut dengan kecepatan mendayung kayak 200 meter di PPLP Jawa Tengah, merupakan skripsi yang dimiliki oleh Mufarikah tahun 2020. Teknik analisis yang digunakannya adalah menggunakan regresi linear sederhana, dan penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif, serta menggunakan metode survei secara langsung dan tes pengukuran. Penelitian relevan yang kedua yaitu skripsi yang berjudul hubungan tinggi badan dan power otot tungkai terhadap kemampuan power layup siswa putra ekstrakurikuler basket di SMK Negeri 2 Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang penulisnya bernamakan Muhammad Iqbal Isani. Teknik analisis yang dilakukan adalah menggunakan analisis produk moment dan korelasi ganda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei secara langsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek serta variabel dan analisis yang digunakan. Berikutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui hubungan antara otot tungkai dengan kemampuan teknik power layup pada pemain bola basket putri SMK Taman Siswa Banjarnegara. Yang kedua adalah mengetahui antara otot lengan, kekuatan otot lengan dengan kemampuan teknik power layup pada pemain bola basket putri SMK Taman Siswa Banjarnegara. Tujuan yang ketiga merupakan ingin mengetahui hubungan antara otot tungkai dan otot lengan dengan kemampuan teknik power layup pada pemain bola basket putri SMK Taman Siswa Banjarnegara. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang paling atas merupakan bola basket. Pengertian bola basket sendiri yaitu menurut Dan et al. Tahun 2017, permainan yang dilakukan oleh dua tim. Setiap timnya memiliki 5 orang dan 2 wasit untuk mengatur jalannya pertandingan. Lalu selanjutnya yang ke bawah adalah mengukur kekuatan otot. Yang sebelah kiri merupakan kekuatan otot tungkai dan sebelah kanan adalah otot lengan. Yang di bawahnya lagi kekuatan otot tungkai mengukur dengan like dinamometer, yang otot lengan mengukur dengan pull and push dinamometer. Lalu setelah itu pengukuran power layup yang dilakukan selama 1 menit melakukan gerakan layup dari garis 3 point. Setelah itu dilakukan analisis otot tungkai dan otot lengan, dilakukan adanya norma penilaian dan power layup sendiri menggunakan SPSS, serta analisisnya digabungkan penghitungannya menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dengan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono tahun 2017, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitiannya kuantitatif, pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan datanya observasi,
survei secara langsung, melakukan tes dan pengukuran serta dokumentasi. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Sampel yang dilakukan dalam penelitian adalah teknik sampel jenuh, yaitu pengambilan data atau sampel dengan seluruh populasi yang ada, tetapi kurang dari 30 anak. Penelitian ini menurut Sugiono tahun 2017. Sampel yang digunakan, populasi yang digunakan yaitu seluruh atlet basket Taman Jaya Banjarnegara dengan objeknya yaitu pemain bola basket berjumlah 15 anak putri SMK Taman Siswa Banjarnegara. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien determinasi. Uji asumsi klasik sendiri menurut Sugiono tahun 2017, uji adalah uji prasyarat yang digunakan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan. Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk menghasilkan regresi yang memenuhi kriteria BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator, atau kata lain adanya hubungan linear yang pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Sedangkan regresi linear berganda sendiri menurut Sugiono tahun 2017 adalah analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila mana peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Sedangkan koefisien determinasi adalah koefisien determinasi menurut Sugiono tahun 2017 adalah seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Hasil dan pembahasan. Tabel yang pertama merupakan norma penilaian dari kekuatan otot tungkai yang bersumber Adiatmika tahun 2016 halaman 12. Kategori yang pertama itu baik sekali, kisaran nilai atau kilogramnya 219,5, frekuensinya tidak ada, presentasinya 0%. Yang kedua baik, kategori baik dengan frekuensinya tidak ada, presentasinya 0%. Yang ketiga kategori cukup, frekuensinya tidak ada, presentasinya 0%. Lalu kurang, kategori kurang, frekuensinya 1 dan presentasinya 7%. Lalu kurang sekali, frekuensinya 15, presentasinya 93%. Jadi total frekuensi ada 15, yaitu sesuai sampel saya mengambil 15 anak dan presentasinya 100%. Ini merupakan kategori norma penilaian otot tungkai menurut Adiatmika. Selanjutnya kategori penilaian kekuatan otot lengan menurut Adiatmika dalam bukunya tahun 2016 halaman 13. Yang pertama kategori baik sekali dengan nilai lebih dari 44 kilo, frekuensinya tidak ada, presentasinya 0%. Lalu baik sekali kategori kekuatan otot lengan, frekuensinya 2 dengan presentasinya 14%. Lalu cukup dengan kilo 26 sampai 34,5 kilo dengan presentasi 46%. Kategori kurang, frekuensinya 5 dengan presentasi 33%. Lalu kurang sekali, yaitu frekuensinya 1 atau 7%. Frekuensi jumlah yaitu 15 sesuai dengan sampel yang saya teliti, dan presentasi akhir yaitu 100%. Lalu grafik sebelahnya ini merupakan grafik hasil dari power layup. Untuk hasil power layup sendiri di sebelah kiri 0 sampai 9 merupakan kriteria hasil yang didapatkan oleh sampel tersebut. Sedangkan untuk grafik yang paling bawah angka 1 sampai 15 itu merupakan seluruh sampel atau total sampel yang saya pergunakan. Lalu untuk grafik angka 9, 7, 6, 7, 5 itu merupakan hasil yang diperoleh dari sampel tersebut. Selanjutnya tabel one sample common curve Simonoff. Dari hasil N ini merupakan N15 merupakan jumlah sampel yang saya gunakan, min, standar deviasi, absolut, positif, negatif sudah tertera hasilnya. Lalu yang kedua ada koefisien.
B atau standar error untuk otot tungkai 0,39, standar errornya 0,9. Untuk otot lengan 103 untuk B-nya, standar error 0,28. Lalu untuk standar koefisien betanya untuk otot tungkai 574, otot lengan 496. Lalu uji T dan signifikannya 4201 untuk otot tungkai dan 001 hasil signifikannya. Lalu otot lengan 3629 untuk uji T-nya dan signifikannya 003. Jadi toleransi dan VIV sama hasilnya otot tungkai dan otot lengan 825 dan 1212. Untuk selanjutnya yaitu ada gambar grafik heterokedesitas. Titik-titik ini merupakan adakah hubungan atau gerombolan dari antar titik-titik tersebut. Jika terjadi gerombolan maka tidak terjadi heterokedesitas, tapi jika titik-titiknya itu menyebar seperti gambar tersebut terjadi heterokedesitas. Selanjutnya yaitu hasil regresi linear berganda. Di tabel ANOVA ini regresi residual totalnya untuk sum of square-nya merupakan 17.060, residualnya 3.874 dan 2.934, DF-nya 2 sampai 12 dan 14, mean square-nya 8.530 dan 323, UCF-nya 26,423 dan signifikannya merupakan 00. Di uji pasial ini ada standar de coefficient, uji T signifikan kolonial statistik. Di uji pasial ini untuk otot tungkai dan otot lengannya signifikannya merupakan 001 untuk otot tungkai, otot lengannya 003. Selanjutnya hasil dari koefisien determinasi. Untuk tabel model Sumari ini adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau seberapa besar hubungan tersebut, yaitu dijelaskan di AJUS R square 78,4 atau 78,4%, dan untuk 21,6%-nya variabel lainnya. Slide selanjutnya yaitu otot apa saja yang berperan dalam kemampuan power layup atau power layup sendiri. Di otot tungkai yaitu ada otot tensor facialis latissimus, rectus femoris, sartorius gastrocnemius, adductor magnus, biceps femoris, semimembranus, gastrocnemius, dan peroneus brevis untuk otot tungkai. Sedangkan untuk otot lengan untuk kekuatan otot lengan terdapat otot deltoid, triceps, biceps, brachii, extensor carpi radialis, longus, brachii radialis, flexor digitarium, superficialis, flexor carpi ulnaris, pronator teres. Itu keterlibatan otot utama dalam otot lengan. Bisa saya ambil dari buku anatomi bola basket yang saya download dan berbagai sumber lainnya seperti YouTube dan hasil pengamatan saya sendiri. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama, sesuai dengan tujuan atau rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah dan 3 tujuan, serta kesimpulannya terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu terdapat adanya hubungan kekuatan otot tungkai dan kekuatan dan dalam power layup sebesar nilai P-nya yaitu 0,001. Yang kedua, terdapat hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan power layup dengan nilai P-nya yaitu 0,003. Serta yang terakhir, terdapat adanya hubungan antara kekuatan otot tungkai dan otot lengan dalam kemampuan power layup dengan nilai P-nya P 0,001. Saran dari penelitian ini adalah bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain dalam penelitian terkait penelitian ini. Lalu untuk saran bagi atlet dan pelatih, semoga penelitian yang saya lakukan dapat menjadikan referensi dan acuan untuk menambah latihan ke depannya. Sekian pemaparan video presentasi skripsi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.